Nah, hal yang pertama harus kita pahami terlebih dahulu adalah antara kantor agen dan kantor cabang itu adalah ada perbedaan. Nah, perbedaannya adalah di mana? Pada dasarnya kantor agen berbeda dengan kantor cabang, di mana kantor agen itu hanya berfungsi mencarikan pembeli atau memperoleh order. Nah, penjualan kepada konsumen dilakukan langsung oleh kantor pusat. Pembayarannya juga diterima langsung dari konsumen ke kantor pusat. Nah, kantor cabang itu mempunyai wewenang lebih luas dibandingkan kantor agen karena selain mencari pembeli, kantor cabang juga dapat melakukan transaksi penjualan secara langsung pada konsumen. Di mana wewenang yang lebih besar adalah kantor cabang dapat membeli barang dagangan dari luar. Berikutnya adalah akuntansi kantor agen. Perbedaan paling mendasar pencatatan yang dilakukan kantor cabang dan kantor agen berhubungan dengan kewenangan masing-masing dalam menangani konsumen akhir. Kantor cabang mempunyai kewenangan penuh sehubungan dengan transaksi penjualan, termasuk menerima pembayaran secara langsung dari konsumen akhir. Sedangkan kantor agen tidak mempunyai kewenangan melakukan transaksi penjualan. Penyerahan akuntansi hanya dilakukan oleh kantor pusat. Kantor cabang melaksanakan pembukaan tersendiri karena kantor cabang mempunyai kewenangan dalam melakukan transaksi penjualan. Kantor agen dalam melakukan kegiatannya memperoleh fasilitas dari kantor pusat. Nah, salah satu fasilitas tersebut adalah berupa uang yang mana merupakan modal kerja bagi kantor agen. Oleh karena itu, pencatatan yang dilakukan oleh kantor agen hanya sebatas pertanggungjawaban atas modal kerja dari kantor pusat. Karena modal kerja dari kantor pusat diterima dalam bentuk uang tunai, maka dalam pengelolaannya seperti mengelola kas kecil dengan sistem inpres. Nah, bukti-bukti pemakaian modal kerja harus dikumpulkan oleh kantor agen karena laporan ke kantor pusat dibuat berdasarkan bukti-bukti yang dikumpulkan tersebut. Berikutnya adalah metode pencatatan di kantor agen. Ada dua metode yang dipakai di kantor pencatatannya. Yang pertama adalah laba atau rugi kantor agen tidak dipisahkan dengan laba atau rugi kantor pusat. Dan yang kedua adalah laba atau rugi kantor agen dipisahkan dengan laba atau rugi kantor pusat. Nah, untuk tujuan pengendalian internal atau penilaian kinerja kantor pusat, sebaiknya digunakan metode yang kedua, yaitu laba atau rugi kantor agen dipisahkan dengan laba atau rugi yang diperoleh kantor pusat sendiri. Di mana apabila kantor agennya lebih dari satu, dalam praktek yang sering digunakan adalah metode yang pertama, atau laba rugi kantor agen tidak dipisahkan dengan laba atau rugi kantor pusat. Kita bahas yang pertama, adalah laba atau rugi kantor agen tidak dipisahkan dengan laba atau rugi kantor pusat. Dalam metode ini, pendapatan atau biaya kantor agen tidak dipisahkan dengan pendapatan dan biaya kantor pusat, sehingga tidak bisa diketahui laba atau rugi kantor agen secara tersendiri. Bila metode ini yang digunakan, maka kantor pusat hanya dapat mengetahui laba atau rugi secara total atau keseluruhan. Berikutnya adalah laba atau rugi kantor agen dipisahkan dengan laba atau rugi kantor pusat. Dalam metode ini, pendapatan dan biaya kantor agen dipisahkan dari pendapatan dan biaya kantor pusat. Sehingga laba atau rugi kantor agen bisa diketahui secara individual. Apabila metode ini yang dipakai, maka diperlukan rekening tersendiri. Nah, rekening-rekening yang dibutuhkan bila digunakan dengan metode ini adalah rekening modal kerja kantor agen, penjualan kantor agen, biaya pemasaran kantor agen, biaya administrasi dan umum kantor agen.
Apabila kantor agen mempunyai kantor agen lebih dari satu, maka dapat digunakan salah satu dari cara berikut. Yang pertama adalah rekening masing-masing kantor agen disendirikan atau diberikan kode yang berbeda. Yang kedua, kantor pusat hanya memakai satu rekening buku besar untuk seluruh kantor agen. Sedangkan untuk masing-masing kantor agen hanya dibuatkan rekening pembantu. Untuk akuntansi kantor cabang. Sudah dijelaskan di bagian sebelumnya tadi bahwa kantor cabang punya kewenangan dalam melakukan transaksi penjualan. Oleh karena itu, maka kantor cabang melaksanakan pembukuan tersendiri. Jadi, baik kantor pusat maupun kantor cabang menyelenggarakan pencatatan akuntansi sendiri-sendiri atau terpisah. Nah, pencatatan ini hanya berguna untuk pihak internal kantor pusat maupun kantor cabang. Sedangkan untuk kepentingan pihak eksternal, kantor pusat menyiapkan laporan konsolidasi, yaitu laporan keuangan yang berisi kinerja keuangan gabungan dari kantor pusat dan kantor cabang. Berbeda dengan investasi kantor pusat di kantor agen yang hanya berupa modal kerja awal saja. Investasi yang ditanamkan oleh kantor pusat ke kantor cabang meliputi semua kebutuhan awal kantor cabang. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kantor pusat bertindak sebagai investor atau pihak penyandang dana, dan kantor cabang sebagai investor atau pihak penerima dana. Oleh karena itu, diperlukan rekening yang bersifat resiprokal atau timbal balik antara kantor pusat dan kantor cabang untuk menampung transaksi yang bersifat resiprokal itu, di mana kantor pusat menggunakan nama rekening kantor cabang, sebaliknya kantor cabang menggunakan rekening kantor pusat. Nah, rekening kantor cabang merupakan hak kantor pusat, sedangkan rekening kantor pusat merupakan kewajiban kantor cabang. Dalam membuat laporan konsolidasi rekening resiprokal harus dieliminasi. Nah, contoh transaksi yang mengakibatkan timbulnya rekening resiprokal ditambahkan pada jurnal di slide berikutnya. Ini jurnal yang harus dilaksanakan oleh kantor pusat maupun kantor cabang dalam pembuatan rekening resiprokal. Ini lanjutan dari pembuatan jurnal dari slide sebelumnya. Itu kita bisa bedakan kalau jurnal dengan menggunakan di sistem virtual maupun di sistem fisik. Berikutnya tentang laporan keuangan konsolidasi. Dari segi ekonomi, kantor pusat dan kantor cabang adalah satu kesatuan ekonomi. Di samping itu, bagi pihak eksternal menganggap bahwa kantor pusat dan kantor-kantor cabangnya hanya merupakan satu perusahaan. Oleh karena itu, sesuai dengan konsep enterprise, kantor pusat harus menyusun laporan keuangan konsolidasi yang merupakan laporan keuangan gabungan antara kantor pusat dan kantor cabang. Nah, ini prosedur penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Itu adalah membuat jurnal eliminasi, terus membuat kertas kerja atau worksheet, dan berikutnya menyusun laporan keuangan konsolidasi. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah membuat jurnal eliminasi. Jadi laporan keuangan konsolidasi merupakan laporan keuangan yang menggabungkan laporan keuangan kantor pusat dan kantor cabang. Jadi jurnal eliminasi yang dibuat tidak akan memengaruhi laporan keuangan individual, baik kantor pusat maupun kantor cabang. Jurnal eliminasi hanya diposting pada kertas kerja yang dibuat dalam rangka penyusunan laporan konsolidasi.
di mana tujuan pembuatan jurnal eliminasi adalah menghilangkan atau mengeliminir semua saldo rekening resiprokal. Caranya dengan mendebit rekening yang dikredit dan mengkredit rekening yang didebet dari transaksi yang bersifat resiprokal. Poin berikutnya di membuat kertas kerja atau worksheet. Pada dasarnya pembuatan kertas kerja atau worksheet adalah untuk mempermudah dan mempercepat penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Nah, prosedur untuk penyusunan kertas kerja konsolidasi adalah yang pertama, masukkan angka-angka yang terdapat di laporan keuangan individual ke kolom yang tersedia. Langkah yang kedua, masukkan angka-angka dari jurnal eliminasi ke kolom jurnal eliminasi sesuai debit dan kreditnya di buku besar. Dan yang langkah berikutnya, menghitung angka-angka yang akan disajikan di laporan keuangan konsolidasi dengan cara mengkompilasi dari langkah yang pertama dan langkah yang kedua. Begitu seterusnya. Yang terakhir adalah menyusun laporan keuangan konsolidasi. Setelah kertas kerja selesai disusun, langkah selanjutnya adalah membuat laporan keuangan konsolidasi yang sumbernya berasal dari kolom terakhir kertas kerja atau worksheet sesuai dengan format yang sesuai dengan PSAK nomor 1.